dipahami oleh para elit gitu. Kita ingin menurunkan ke bumi gitu. Privilege kelebihan ketua itu sebetulnya dia bisa mengatasnamakan organisasi dan mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan kembali podcast Bawaslu Kota Cimahi yang namanya kali ini adalah Obras Peci, obrolan santai pemilu Cimahi. Jadi kalau santai kita sambil ngopi-ngopi ya. Kopinya udah ada. Oke, buat pemirsa yang sambil nonton YouTube kami sambil ngopi ya, biar nggak tegang. Telah hadir di samping saya tamu istimewa yang tidak istimewa juga sih sebenarnya karena tiap hari kami bertemu di Bawaslu Kota Cimahi. Beliau adalah satu dari 5 komisioner Bawaslu Kota Cimahi yang katanya paling ganteng gitu ya. Oke. Akan saya hadirkan buat yang belum kenal dengan tamu di samping saya, beliau adalah Pak Ahmad Hidayat SHI MM, betul ya? Betul. Karena di biodata yang saya riset seperti itu. Dan beliau lahir pada tanggal 11/12 Tahunnya disebutin 8 sekian. Karena pamali ya kalau nyebut umur ya, beliau sudah sepuh. Kita tanya-tanya sedikit Pak Ahmad Hidayat, boleh ya? Ditanya-tanya sedikit biar pemirsa pemilih di Kota Cimahi, pemilih di Kota Cimahi mengenal siapa sih penyelenggara pemilu. Bahwa ada 2 ya Pak penyelenggara pemilu itu ya, nggak hanya KPU loh, ada juga apa? Pak Ahmad? Bawaslu. Satu lagi di tingkat nasional ada DKPP, tapi tidak ada di tingkat kota ya. Jadi ada 3 penyelenggara pemilu, DKPP, Bawaslu dan KPU, tapi di tingkat kota, kabupaten tuh hanya ada Bawaslu Kota dan KPU Kota. Baik, kita akan tanya-tanya Pak Ahmad Hidayat. Tadi kita sudah tahu di beliau lahirnya di Cimahi ya, asli Cimahi ya? Asli Cimahi. Sebelum Cimahi menjadi kota atau setelah Cimahi menjadi kota? Lahir sebelum Cimahi menjadi kota. Sebelum Cimahi menjadi kota, baik. Berarti setelah menjadi kota tetap di Cimahi ya, berdomisilinya, tidak kemana-mana. Kecuali pas kuliah saja. Pas mungkin. Kuliah. Oke, Pak Ahmad Hidayat dulu di mana nih? Kang Ahmad aja ya panggilnya ya. Dulu kuliah di mana Kang Ahmad? Kuliahnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Waduh. Atau UIN Negeri. Say halo teman-teman UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini ada alumninya yang berkarya sebagai penyelenggara pemilu di Bawaslu. Sebelum di Bawaslu, kemana dulu nih Kang Ahmad nih berpetualang? Panjang sebetulnya perjalanannya ya. Iya, ini masih panjang, durasi masih panjang nih, kita dengerin. Yang pasti dalam konteks kepemiluan, saya lama di lembaga survei. Di mana? LSI? Lembaga Survei Nasional atau LSN di Jakarta. Terus selebihnya mungkin lebih aktivitas kampus lah ya. Saya dosen lah, ngajar tenaga pendidik di UIN Sunan Gunung Jati dan beberapa kampus di Kota Cimahi lah. Itu berapa tahun tuh? Abis lulus langsung ngajar atau kemana dulu? Atau di survei dulu, terus dosen baru di sebetulnya barengan ya. Begitu lulus S2 itu langsung ngajar plus langsung aktif di aktivitas survei ya, survei sosial politik sebetulnya. S2 ngajar paralel dengan menjadi survei. Iya. Di survei. Sudah menikah? Alhamdulillah. Ini nanti ada pertanyaan biasa dari komen ini yang ganteng ini udah nikah belum nih? Alhamdulillah sudah laku. Sudah ya, sudah sold out ya pemirsa ya. Jadi jangan dikejar lagi pertanyaannya sudah nikah atau belum. Dengar-dengar nih aktif di selain jadi dosen menjadi di survei, pernah jadi peserta pemilu nggak nih? Atau jadi pengurus parpol? Dengar-dengar jadi pengurus parpol nih. Di awal-awal sebetulnya ketika biasa lagi mahasiswa dulu sempet lah aktif di parpol,
Tapi itu 15 tahun yang lalu lah 15 ya. tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu ketika apa namanya? Lagi energinya full, semangatnya kuat. Ya, sempet lah aktivitas di beberapa LSM, NGO. Yang terakhir mungkin karena saya tertarik dunia penelitian sebetulnya, sehingga lebih lama aktif di lembaga survei nasional lah ya. Survei-survei politik dan aktivitas mengajar mungkin ya. Oke. Lebih enak mana? Jadi peserta apa jadi penyelenggara? Kalau jadi peserta kebetulan saya belum pernah jadi calon, jadi belum pernah bisa ngerasain ya. Belum bisa ya. Jadi belum ya. Berarti belum tahu nikmatnya jadi pengantin. Jadi pengantin apa? Ya. Jadi cawalkot atau jadi caleg gitu ya, atau jadi senator ya, belum ya. Mungkin di tahun depan mungkin ya. Mungkin ya. Dilamar. Pantarai lah, hidup itu mengalir kan. Yang siap. penting kita berdoa dan mempersiapkan diri atas doa tersebut. Iya, siap. Biasanya penyelenggara tuh seksi di mata peserta ya. Ini juga iklan ya. Lanjut pada sedikit substansi. Kita kan ada tahapan ya, pendaftaran pengawas pemilu ad hoc. Nah, ini publik belum tahu nih istilah-istilah ad hoc ini hanya dipahami oleh para elit gitu. Kita ingin menurunkan ke bumi gitu ya. Ad hoc itu apa sih, Pak Ahmad? Pak Ahmad ini ya, sebagai informasi, beliau adalah pengampu divisi SDMO, dan ke depan nanti ada Diklat ya. SDM itu artinya sumber daya manusia, organisasi dan pendidikan dan pelatihan. Nah, beliau nih yang mengampu HRD-nya lah ya kalau di perusahaan-perusahaan. Jadi beliau yang akan memfilter, menseleksi, salah satunya ya membuat panduan gitu, juknis-juknisnya gitu di Bawaslu Kota Cimahi. Ad hoc itu apa sih, Pak? Ad hoc itu sebetulnya bahasa gampangnya tidak permanen lah ya. Artinya waktunya terbatas. Sementara badan itu kan waktunya jangka panjang, dan kita di Bawaslu RI, provinsi sampai kota kabupaten itu 5 tahun ya, badan permanen. Tapi kalau ad hoc itu dia hanya ada selama proses tahapan pemilu saja. Setelah tahapan pemilu selesai, 1 bulan selesai pungut hitung, maka badan itu kembali dibubarkan lah. Oke, berarti ada berapa ad hoc di bawah lembaga permanen ya, yang misalnya kita tahu bahwa Bawaslu itu hierarkis dari RI, provinsi sampai kabupaten kota permanen. Nah, yang ad hoc itu yang sementara itu atau berbatas waktu itu apa saja itu yang ada di Bawaslu? Ya. Ada 3 lembaga sebetulnya di bawah Bawaslu kabupaten kota. Yang pertama itu panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan. Itu per kecamatan jumlahnya 3 orang ya. Nanti kenapa 3? Kenapa 3? Karena itu amanat Undang-Undang 7 2017. Ya, Undang-Undang 7 mengamanatkan untuk lembaga ad hoc di tingkat kecamatan itu, di Panwaslu kecamatan itu hanya 3 orang. Nanti Panwaslu kecamatan akan melakukan rekrutmen di tingkat kelurahan, atau bahasa kita itu PKD, PKL ya, panitia pengawas pemilu kelurahan atau desa. Ya. Itu 1 orang. Nanti sebulan sebelum hari pungut hitung atau hari pencoblosan suara, yang pada tahun 2024 ini kebetulan bertepatan dengan hari Valentine atau hari kasih sayang, 14 Februari itu, sebulan sebelum 14 Februari akan dibentuk badan ad hoc yang paling bawah ya, yaitu pengawas pemilu PTPS ya, pengawas pemilu tempat pemungutan suara. Oke, tadi saya masih penasaran dengan 3 tuh. 3 di kecamatan, 1 di kelurahan, 1 di TPS. Mungkin di Bawaslu kabupaten kota ada 5, ada 3. Kenapa harus ganjil? Kenapa Panwascam harus ganjil? Nggak cukup? Bisa nggak biar efisien berdua aja gitu? Apa nanti takut ngobrol berdua nih, mojok? Sebetulnya itu pertama itu amanat Undang-Undang 7 2017 ya. Apa maknanya tuh 3? Maknanya kalau yang saya pernah pelajari baca di naskah akademik itu, kenapa harus ganjil? Itu sebetulnya secara filosofis kalau menurut saya lebih pada proses pengambilan keputusan supaya tidak terjadi deadlock.
Karena keputusan tertinggi di setiap lembaga pengawas itu ditentukannya oleh proses pleno. Kalau misalnya genap ketika pleno dilakukan jumlahnya 50-50, ketika voting repot sebenarnya. Oke. Ya. Berarti 3 itu ya. 3. Tapi kondisi bisa nggak masing-masing punya 3 pendapat gitu? Boleh saja. Boleh aja ya. Masing-masing 3 pendapat sah-sah saja. Tapi ketika harus, keluar mungkin keputusannya tetap harus bulat. Bulat. Harus bulat. 2-1 lah ya skor ya. Skornya 2-1. Berarti kan kalau di undang-undang tuh ada ketua. Apa fungsi ketua di situ kalau memang ini bertiga gitu. Keputusan harus bertiga, kan ada ketua Panwaslu kecamatan. Iya. Nah, itu apa dia fungsinya? Apa privilege-nya sebagai ketua? Sebetulnya ya di Bawaslu itu betul bahwa keputusan tertinggi itu di pleno. Hanya saja privilege kelebihan ketua itu sebetulnya dia bisa mengatasnamakan organisasi dan mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar. Ya, karena pada prinsipnya ketua itu juga tetap mengampu divisi ya. Jadi sesuai dengan tupoksi, kita punya tupoksi itu tugas pokok fungsi pengawasan itu pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa ya. Jadi ketua itu dia mewakili lembaga untuk menandatangani administrasi persuratan, mewakili lembaga baik keluar maupun ke dalam lah. Iya, yang beda pendapatan juga beda ya. Ketua pendapatan ya? beda. Iya, makanya teman-teman tuh Beda yang mau jadi Panwaslu kecamatan jadi ketua ya. Lumayan ya. Lumayan. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kan tadi ada tahapan gitu. Di Undang-Undang 7 juga ada di pasal 117 tentang syarat mulai dari Bawaslu RI sampai tingkat bawah, di breakdown jadi juknis ya. Oke, kita ingin publik tahu kapan batasan terakhir mesti daftar kalau memang tertarik gitu ya, setelah menonton podcast ini tertarik menjadi Panwaslu kecamatan, kapan terakhir teman-teman harus mendaftar? Ya, seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa kita hari ini sedang proses rekrutmen pengawas pemilu tingkat kecamatan. Ya, kita membentuk Pokja, kelompok kerja perekrutan panitia pengawas pemilu kecamatan dan akan bekerja selama 2 bulan penuh. Ya. Dan hari ini kita memasuki tahapan pengumuman sebetulnya dari mulai tanggal 15 sampai dengan 21. Ya, kita ada 1 minggu untuk melakukan pengumuman dan informasi detail lengkapnya sebetulnya ada di media sosial official Bawaslu Kota Cimahi dan website Bawaslu Kota Cimahi. Juga ada beberapa yang memang ditempel-tempel lah ya di tingkat kecamatan. Jadi kalau misalnya main ke kecamatan, di papan pengumuman ada nanti syarat atau pengumuman terkait pendaftaran panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan. Ya. Nah, waktu pendaftarannya akan dimulai dari tanggal 21 sampai dengan 27 September 2022. 27 September 2022 itu akhir pendaftaran ya. Nanti kita akan bikin podcast lagi ya, mungkin untuk lanjutan dari ini kan sosialisasi untuk pendaftaran ya. Kita bikin publik penasaran dan datang gitu, Kang. Mengenai waktu sudah, siapa yang boleh? Jadi kan ada waktunya sudah, when-nya sudah, who-nya siapa? Siapa yang boleh menjadi Panwaslu kecamatan? Nah, siapa yang boleh jadi Panwaslu kecamatan sebetulnya yang spesifik secara persyaratan pertama dia independen. Independen itu dia bukan anggota partai politik. Bagaimana cara mengecek dia independen? Mudah saja kalau sekarang karena KPU sudah mengeluarkan di website KPU-nya ada sipol ya. Oh, ada sipol. Buka sipol berarti. Tinggal dibuka sipol saja, masukkan NIK-nya di KTP. Nanti ada dia terdaftar sebagai anggota parpol atau bukan. Ya. Boleh diralat bahwa sipol itu bukannya untuk parpol aja. Ya. Nah, yang maksudnya publik apa buat publik? Untuk publik itu di websitenya Info Pemilunya. Di www.info pemilu. Info Pemilu. Di Info Pemilu itu tinggal masukkan NIK-nya. Nanti dia ada keterangan di bawahnya dia
masuk di anggota partai politik atau bukan. Oke, kalau dia merasa saya nggak menjadi anggota parpol mana-mana, tapi kok ada ya gitu. Nah, Kalau mau daftar Panwascam udah semangat gitu. Sebetulnya ada masa sanggah kalau misalnya merasa tidak mendaftarkan diri sebagai parpol atau tidak merasa daftar sebagai anggota parpol, tapi di situ dia terdaftar anggota parpol, itu bisa melaporkan ke Bawaslu atau langsung ke KPU untuk dicoret dari keanggotaan partai politik. Itu serta-merta tercoret atau ada waktu yang panjang gitu untuk menunggu dicoret? Sebetulnya tinggal laporan saja, Oke. ya. Nanti akan diverifikasi oleh parpol yang bersangkutan. Kalau misalnya dinyatakan tidak, nanti ada proses administrasi yang dilakukan melalui aplikasi Sipol. Sipol ya. Iya. Karena ini untuk mengantisipasi gitu pada saat nanti calon-calon anggota Panwaslu kecamatan ini daftar, terdeteksi di info pemilu, mereka sanggah gitu, tapi keputusan dihapus di Sipol itu agak lama gitu. Nanti bagaimana sikap Kang Ahmad nih? Dia udah punya tanda terima gitu, sanggahan gitu. Apa tetap diproses atau nunggu dulu dihapus? Kira-kira menurut pendapat dulu deh Kang Ahmad. Ya, kalau menurut saya pikir Sipol itu aplikasi yang dimiliki KPU. Ya, sehingga kita butuh penguat dari KPU. Nanti KPU akan melakukan klarifikasi ke parpol bersangkutan. Kalau misalnya dari pihak KPU, pihak parpolnya benar mereka melakukan kesalahan atau mencatut nama orang tersebut di Sipol, saya pikir itu sudah bisa jadi salah satu legal standing bahwa beliau itu tidak terdaftar sebagai anggota parpol. Biar clear lagi, mesti dicek ulang di info pemilu atau di Sipol? Ya, baiknya dicek ulang di info pemilu dulu. Ya. Kalau masih ada pada saat masa-masa pendaftaran Panwaslu kecamatan nih, apa kita dorong untuk sanggah gitu ya? Ya. Sanggah dulu. Kita akan dorong ke KPU untuk menyelesaikan proses penghapusan di Sipolnya. Kita dorong. Yang pasti ketika dia proses seleksi, mudah-mudahan namanya sudah clear dari Sipol. Iya. Oke. Jadi ini potensi ya, teman-teman yang mau daftar di Panwaslu kecamatan sebaiknya dari sekarang mengecek nicknya di info pemilu, karena 27 September itu akhir dari pendaftaran sebentar lagi. Jadi buat yang serius pastikan Anda mengecek nama dan nick Anda di info pemilu. Dan apabila memang bukan terdaftar sebagai anggota parpol, untuk mengisi tanggapan ya. Kira-kira begitu. Pertanyaan selanjutnya. Tadi yang pertama dia independen. Apalagi? Yang siapa yang boleh menjadi Panwaslu kecamatan? Syarat spesifik berikutnya terkait dengan usia ya. Usia minimal Panwaslu kecamatan itu 25 tahun. Kenapa 25? Karena dia tugasnya nanti melakukan proses pengawasan administratur di kepemiluan, dia akan mengawasi proses pemilu, maka dia harus punya kapasitas kompetensi lebih daripada administratur yang dilakukan oleh KPU dan jajaran di bawahnya lah, PPK, PPS ya, KPPS. Usia 25. Berarti itu dibuktikan dengan KTP. Dengan KTP ya, tempat tanggal lahir. Tapi kan ada juga yang orang di desa-desa gitu dituakan gitu. Umurnya, usianya sebenarnya berapa, tapi karena untuk keperluan pekerjaan, pernikahan gitu. Itu tapi tetap yang dipegang KTP ya, walaupun sebenarnya dia kurang dari itu, nggak apa-apa. Iya, yang ditebang itu legal lah ya. KTP-nya ya. Pendidikan? Pendidikan itu minimal SMA sederajat ya, SMA sederajat dan tidak ada persyaratan khusus lah, SMA, SMU, MA, aliyah ya, atau jurusan apapun. Paket C boleh, paket C setara SMA. Setara SMA. Iya. Oke, boleh. Berarti minimal SMA, maksimal nggak ada ya? Maksimal S3 misalnya atau pasca doktoral gimana gitu. Boleh. Karena tadi usia pun tidak dibatasi, berarti pendidikan pun tidak dibatasi. Kalau harapan pendapat Kang Ahmad nih, harapannya untuk Panwascam pengennya yang gimana sih?
Ya usia oke 25 minimal. Pendidikan nih terutama. Ya Kalau bisa. Kalau bisa, ya kita ingin sebetulnya Panwascam itu karena dia bekerja langsung di lapangan lah ya. Dalam konteks kapasitas, kompetensi itu sesuai dengan harapan kita lah ya, punya kemampuan, punya kompetensi, punya kapasitas, sehingga dia bisa melakukan tupoksinya dengan maksimal lah. Iya. Contoh kasus teknikal gitu, teknikal yang akan dihadapi pekerjaan-pekerjaan teknikal yang Ya, dihadapi contoh misalnya dalam membaca undang-undang misalnya, Ya. ya dia untuk menentukan apakah ini pelanggaran pemilu atau bukan, tentu diperlukan kompetensi atau kemampuan untuk membaca peraturan perundang-undangan. Nah, agar nanti dalam menentukan tidak salah, maka tadi dia minimal bisa membaca regulasi kepemiluan, terutama terkait dengan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak, mana yang melanggar, mana yang tidak. Berarti melanggar. kata kuncinya literasi ya. Literasi. Walaupun pendidikannya SMA sederajat, tapi literasinya bagus, Ya. ya kan? Belum tentu juga kan S1, S2, S3 suka baca. Ya. Masa si S3 Yang pasti suka kan baca. sekolah itu tanda orang pernah belajar, Iya betul kan? bukan tanda orang pernah berpikir. Betul, sekolah itu ini saya pernah inget nih quotes-nya Rocky Harry Gerung. Rocky Gerung ya. Nah, sekolah Cuma itu pendidikan tinggi-tinggi kalau literasinya iya, buruk kan. betul. Sekolah itu cuma buat teman-teman ya, motivasi ya. Sekolah itu cuma tanda teman-teman pernah merasakan bersekolah gitu ya. Bangku sekolah gitu, tapi belum tentu teman-teman memang tempat teman-teman berpikir. Sama seperti waktu saya bertemu Anies Baswedan, dia bilang IPK Anda itu hanya mengantarkan Anda ke pintu wawancara. Setelahnya itu diserahkan pada Anda. Gitu ya. Gitu ya. Cuma syarat masuk aja ya. Oke. Tadi sudah usia, independensi, terus pendidikan. Apalagi nih yang penting jadi do and done gitu untuk jadi Panwaslu kecamatan. Mungkin yang penting tadi komitmen lah ya. Komitmen karena jadi pengawas pemilu itu dia ada persyaratan bekerja penuh waktu. Nah, artinya penuh waktu itu apa tuh? Komitmen itu betul-betul menjadi sesuatu yang sangat penting ya, dan ada banyak peraturan di kepemiluan kita yang harinya bukan hari kalender bukan hari kerja tapi hari kalender. Jadi jam walaupun kerja, Sabtu bukan jam kerja Minggu juga ya? Di luar jam kerja mungkin dibutuhkan komitmen lah ya. Jadi kalau bisa mah yang passionnya memang menyenangi dunia kepemiluan atau demokrasi gitu ya. Oke, kalau saya buka di Undang-Undang 7 itu kan ada di pasal 117 ayat 1 huruf M tentang bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Kalau lihat di penjelasan sebagai bagian tidak terpisahkan dari undang-undang, itu huruf M itu artinya yang dimaksud dengan bekerja penuh waktu adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan. Nah, studi kasus saja. Ada contoh nggak? Contoh mana yang masih boleh, mana yang emang benar-benar nggak boleh? Misalnya saya ini profesi yang reguler ya. Pustakawan misalnya. Saya seorang pustakawan di sebuah perpustakaan yang punya jadwal kerja jelas gitu ya. 8 to 4 gitu ya, 8 sampai jam 4 gitu. Terus saya jadi Panwaslu kecamatan. Boleh nggak? Saya habis jam kerja jam 4, saya baru ngantor di Panwaslu kecamatan. Kira-kira. Ya. Tadi sesuai dengan penjelasan Undang-Undang 7 ya, bahwa bekerja penuh waktu itu dia tidak terikat pekerjaan yang lain. Jadi selama dia dari mulai dia dilantik sampai masa berakhirnya tugas Panwascam, dia tidak boleh berprofesi lain selain daripada panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan. Oke, misalnya kan ada yang namanya profesi itu kan ada ikatannya yang di sepanjang pendapat saya ya. Yang namanya profesi itu ada ikatannya, misalnya guru. Profesi guru gitu ya, PGRI gitu kan ya. Misalnya dia dokter, ada profesinya, atau dia dulunya pengacara, ada profesinya gitu ya. Dukun. Kalau dukun profesi bukan?
Dukun. Profesi kalau dipakai nyari duit ya. Dukun ya. Oke, soalnya Kalau nyari duit siapa tahu lewat ada arah ini. aktivitas dukun ya. Dukun ada jam kerjanya gitu. Ada. Soalnya kan ada di berita lain. Cuman harinya hari kalender kerjanya. Ada profesi-profesi dukun yang apa ya sedang somasi gitu kan. Kayak berarti profesi-profesi tentunya yang punya jam kerja yang pasti ya. Kalau sambil ngewarung gimana? Masih boleh nggak? Misalnya saya punya warung terus di depan masuk kecamatan, ini kan ngewarung. Ya sebetulnya itu terkait komitmen ya. Kalau misalnya komitmen awalnya memang benar-benar menjadi Panwascam itu karena peduli dengan kontestasi, peduli dengan kepemiluan, sebetulnya tinggalkanlah profesi-profesi yang lain selain daripada Panwascam. Iya, oke. Karena ini kan ibaratnya ini ya merah putih ya. Merah putih demi pemilu yang berkualitas gitu ya. Jadi yang punya warung di sahamnya diserahkan dulu kepada istrinya gitu ya, suaminya gitu ya, diserahkan dulu lah gitu ya. Ada surat serah terima dulu ya sampai berakhir masa jabatan di Panwascam biar aman ya. Biar aman gitu. Lanjut tadi udah kerja penuh waktu, tadi batasannya itu kalau tentang ini nih, ini yang seksi sebenarnya tapi kok Pak Ahmad tidak membahas gitu ya. Apalagi coba yang nggak boleh. Saya ini penasaran apa yang nggak boleh. Ayo, ini terakhir nih. Yang terakhir. Tim kampanye? Bukan. Tidak boleh terikat ikatan perkawinan. Nah ini gimana nih? Gimana ini agak kontroversial buat saya. Tidak boleh terikat perkawinan dengan penyelenggara. Itu kenapa dilarang penyelenggara menikahi penyelenggara? Itu kan cinta suci ya. Cinta kan suci. Iya, betul. Cinta itu suci. Hanya Tuhan yang bisa memisahkan Hanya cinta, Tuhan ya. yang bisa Tapi memisahkan. jangan nikah dulu kalau mau jadi penyelenggara dengan sama penyelenggara. Ditunda pernikahan. Backstreet dulu. Iya. Backstreet. Ya Daripada buat pemirsa backstreet dulu aja. Selama jadi penyelenggara menceraikan dulu kan nggak bagus ya. Jangan. Nggak bagus. Demi Panwascam. Demi Panwascam saya bercerai. Bercerai jangan. dulu gitu kan. Jangan. Tapi yang pasti undang-undang mensyaratkan bahwa tidak boleh menikah dengan sama penyelenggara. Artinya mungkin takut terjadi benturan kepentingan ya. Iya, yang rapat dalam kasur ya akhirnya. Yang diawasi dengan mengawasi. Kalau satu ranjang, bahaya. Iya, benar-benar. Bahaya. Iya, kalau menikah antara pengawas sama penyelenggara kan agak riskan juga ya. Riskan. Nanti bisa pleno di dalam kasur. Iya. Di kasur kan. Rekom dalam kasur nanti Bawaslu sama KPU. Bahaya luar biasa. Iya, dijawab langsung juga nanti. Iya. Tindak lanjutnya. Sanksi administratif. Waduh. Iya, jadi logik ya buat teman-teman pemirsa, penonton. Kenapa ada peraturan penyelenggara itu dilarang ada dalam satu ikatan perkawinan dengan sang penyelenggara. Tapi penyelenggara boleh nggak sama peserta? Boleh nggak? Sebetulnya di undang-undang pengawas sama caleg menikah di undang-undang tidak diatur. Hanya mungkin secara etis, secara etika ya. Karena tetap ya bahwa aturan hukum itu dia berselancar di samudra etik lah ya. Artinya walaupun mungkin secara legal formalistik tidak tertulis, tapi selama itu dianggap melanggar etik, saya pikir bisa dihindari ya. Kalau bisa dihindari. Kalau bisa dihindari. Tapi namanya cinta kan suka jorok. Ya, tapi saya penganut paham cinta sejati tetap abadi walaupun tiada karena memang tak pernah ada. Asik kopi dulu. Ngopi nih, karena ngopi keluar nih quotes gombalnya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad ini kalau mau digombalin Pak Ahmad datang aja ke Babakan 37. Ya, jadi laki-laki itu mencintai cuman pertama dirinya sendiri, yang kedua mencintai ibunya, yang ketiga mencintai perempuan yang ada di otaknya. Itu Khalil Gibran ya? Enggak salah, bukan? Betul. Iya, Khalil Gibran. Saya patah itu. Broken Wings. Kayaknya kita jangan bahas pemilu deh. Baik, berarti ikatan perkawinan. Tapi kalau perkawinan yang sah ya? Kan ada juga yang agak-agak gelap-gelap gitu. Ya apa? Ya, kalau di luar pernikahan yang sah hanya dia dan Tuhan yang tahu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu gitu ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau jadi penyelenggara Panwaslu kecamatan yang ad hoc agar mengecek gitu ya pasangannya gitu ya. Apakah penyelenggara atau bukan gitu ya. Cek dulu, tanya dulu suaminya. Penyelenggara pemilu ya?
bukan penyelenggara yang lain. Oh iya, penyelenggara pemilu. Salah. Iya. Gitu. AA teh Panwascam sanes gitu atau PPK bukan. PPK bukan gitu. Apa komisioner bukan gitu ya. Dan harus pemilu ya. Kalau komisioner yang lain boleh ya? Boleh. Kita lanjut, tadi udah siapa, kapan siapa. Nah, sekarang bagaimana? Bagaimana nih? Bagaimana cara menjadi Panwaslu kecamatan? Apa ada bimbelnya gitu ya? Apa ada kisi-kisi gitu? Kalau ada bocoran soal nomor 1 apa gitu yang ditanya biasanya? Apa tuh kira-kira yang ditanya? Nama yang ditanya. Gini lah ya, teman-teman. Hari ini kita ada proses pengumuman. Berakhir pada tanggal 27 September. Ya, mudah-mudahan yang tertarik bisa melakukan tahapan. Yang pertama tahapannya proses pendaftaran sampai 27. Berikutnya nanti ada pengumuman terkait dengan uji kompetensi. Uji kompetensinya itu CAT ya. CAT itu apa? Computer Assessment Test. Ya. Jadi nanti tes materinya terkait dengan apa yang paling umum lah ya. Dari yang umum tentang demokrasi. Catat tuh kisi-kisinya. Tata negara. Tes wawasan kebangsaan. Nah, berikutnya baru masuk ke undang-undang kepemiluan. Undang-undang pemilu ya. Undang-undang kepemiluan. Nanti tes modelnya CAT. Kalau misalnya dinyatakan lulus dari CAT, masuk ke tahap berikutnya ya 2 kali lipat. Itu terakhir itu tes wawancara yang akan dilakukan oleh komisioner dan kepala sekretariat Bawaslu Kota Cimahi. Berarti nanti teman-teman yang daftar Panwascam nanti akan ketemu langsung dengan idola teman-teman Pak Ahmad Hidayat pada saat wawancara gitu ya? Oke. Tapi kalau misalnya lebih baik ya terkait informasi supaya informasinya utuh. Bawaslu Kota, saya pikir Cimahi ini tidak terlalu besar ya, luasnya cuma 40 km kan, kurang lebih. Jadi kalau misalnya ada waktu terkait proses pendaftaran dan lain sebagainya bisa datang langsung ke kantor Bawaslu Kota Cimahi di Jalan Babakan 37. Hari kerja? Sebaiknya hari kerja. Jam kerja? Sebaiknya jam kerja. Oke. Baik. Sebaiknya ya. Walaupun pada dasarnya karena kantor tidak pernah kosong lah ya. Selalu ada, tapi nanti ada meja yang memberikan informasi full utuh terkait dengan proses pendaftaran Panwascam ini. Ya. Oke, berarti kata kuncinya mah sering-sering buka medsos. Dan kalau deket-deket sini mah ya main aja ke sini ya. Main ke sini. Salah lah. Jangan sampai nanya ke tempat yang salah ya. Iya. Kalau salah itu ke Indomaret nanti nanyanya gitu. Nanya ke Indomaret. Ya, walaupun di sana mungkin lebih nyaman secara tempatnya. Iya, lebih nyaman di Indomaret ya. Lebih nyaman di Indomaret dengan ada SOP-nya, selamat datang. Dapat ucapan selamat, wangi juga dingin. Iya, kalau di kantor Bawaslu sama juga. Sama ya. Sama juga mirip-mirip lah. Ada dikasih kopi. Dikasih kopi. Bisa mau permen. Kita layani dengan baik lah ya. Ada satu yang terlewat pertanyaan saya tentang siapa. Ini ada prinsip tambahan buat saya ya. Afirmasi itu gimana sih maksudnya? Afirmasi itu apa? Afirmasi itu lebih ke afirmasi perempuan ya? Ya, afirmasi buat teman-teman kaum perempuan. Ya. Gimana? Yang pasti di awal kita ingin menciptakan pemilu ini inklusif ya. Pemilu ini tidak eksklusif. Sehingga kita memberikan afirmasi buat perempuan, kota perempuan memperhatikan 30%. Yang mudah-mudahan para kaum perempuan bisa ikut berpartisipasi di Panwascam lah ya. Termasuk mungkin yang disabilitas ya. Ya. Disabilitas juga selama dia bisa melaksanakan tugas pokok fungsi Panwascam, kita terbuka lah ya. Kita tidak akan membeda-bedakan kondisi. Membeda-bedakan kondisi lah ya. Kita egaliter, inklusif, pemilu untuk semua sehingga tidak membeda-bedakan. Disabilitas itu kan luas ya Pak Ahmad ya. Ada disabilitas fisik, ada disabilitas non fisik gitu. Kira-kira mana yang masih bisa dalam jangkauan ya, dalam kriteria Panwaslu kecamatan kan. Kalau disabilitas non fisik tuh ada namanya kawan-kawan kita dengan mental issue ya, health mental issue gitu ya, isu kesehatan mental. Ada yang mungkin
ada kadang-kadang schizofrenia gitu kan, ada bipolar gitu. Itu masih bisa jadi penyelenggara. Untuk yang bipolar, skizofrenia kayaknya agak berat ya. Harus ada surat keterangan dulu ya. Ada jam-jam surat segini, keterangan. jam-jam segini masih bagus nih moodnya. Nanti jam besok nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Mungkin jadi Karena kita pertimbangan kerja ya. penuh waktu, jadi agak berat lah ya. Kecuali mungkin disabilitas tuna asmara mungkin ya. Nah, disabilitas Tuna tuna asmara. Bisa. asmara. Boleh. AKA jomblo. Nah, Kalau jomblo itu sebenarnya pilihan, sebenarnya pilihan hidup sebenarnya. pilihan ya. Pilihan. Mudah-mudahan bukan takdir. Kan takdir. Jadi ya kalau yang masih jomblo tuh kalau memang Bagus. kalau Anda tak tampan, jadilah orang mapan. Kira-kira gitu. Nah, luar biasa. Maka wajahmu termaafkan. Iya, buat teman-teman jadi Panwaslu Kecamatan insya Allah mapan ya selama berapa bulan, May. Iya. Kan nanti uang kehormatannya lumayan lah. Yang pasti ada kenaikan. Ini yang penting dibahas. Apa Kompensasinya sih? yang Kompensasinya pasti jadi Panwas Kecamatan apa? ada kenaikan uang kehormatan atau gaji atau upah lah ya mudahnya Oke. dibanding dengan pemilu 2019 ya. Besarannya berapa yang pasti gede lah ya. Gede. Oh, Gede. Gede banget ya. Iya. Gede. Ada fasilitas apa aja nih? Fasilitas apa saja ya selain UK katanya yang gede gitu ya buat temen-temen nih yang sedang nyari pekerjaan atau yang lagi move on dari kerjaan yang lama. Terus apa dapat fasilitas apa lagi? Fasilitas ada Kantor. Buat kantor ya? Kantor. Supporting dari sekretariat, Oke. ada perjalanan dinas, Oke. ada itu terutama Bintek ya. Bimtek ya. Jadi nanti selama menjadi Panwascam akan di Bintek lah ya. Bimbingan teknis terkait kepemiluan, insya Allah di situ juga ada banyak wawasan dan pengetahuan terkait dengan teknis kepemiluan ya. Artinya proses ini selain daripada materi mungkin ada non materi yang besar lah ya, yang banyak lah ya. Justru itu yang paling mahal ya. Iya, Ilmunya ya. Ilmunya. Ilmu ketemu tempat majelis ilmu, dapat Iya. ketemu orang-orang hebat gitu ya. Dan dapat jaringan mungkin ya. Dapat jaringan. Oke, kembali sedikit ke perempuan nih karena ini ada memperhatikan minimal 30% perempuan. Berarti kalau 3 berarti harus ada minimal Satu per kecamatan. Boleh 2. Boleh. Boleh banget. Boleh. 3 semuanya perempuan. Semuanya perempuan boleh, Boleh selama banget ya. memenuhi kriteria tadi. Selama memenuhi kriteria yang tadi yang disebutin itu ya. Kompetensi di CAT-nya Oke. gede, proses wawancara kapasitasnya besar, integritasnya terukur, baik. Perempuan semua boleh. Boleh jadi kita betah ya. Hah? Di kota sering kunjungan mungkin ya, Pak Ahmad ya. Kunjungan, Bawa-bawa puisi gitu ya. bawa puisi. Iya. Iya. Soalnya mungkin suasana penyelenggara pemilu terlalu maskulin mungkin ya. Iya. Mungkin terlalu maskulin ya. Pemilu yang ramah mungkin perempuan ya. Iya, Nanti kalau kalau- mengawasi peserta kayaknya lebih soft, lebih Lebih lembut. soft, komunikasinya lebih bagus, lebih emosional, ada engage gitu ya. Kayak pendemo kalau dihadapi sama polisi polwan. yang maskulin kan galak ya. Iya. Pendemo tuh ya, maunya nyerang gitu ya. Tapi kalau sama diajakin polwan, tapi polwan-polwan yang di depan bawaannya pengen ke KUA. bawahnya pengen kenalan. Pengen diborgol. Minta WA. Minta nomor telepon. Borgol dong ya gitu ya. Atau kalau yang Panwaslu Kecamatan catat dong sebagai temuan biar di BAP gitu ya. Wah, Gitu ya. Oke. modus itu. Modus ya. Jadi memang ada gejala-gejala agar pemilu ini lebih ramah. Mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman kaum perempuan. Bukan hanya itu saja ya, tapi perempuan juga punya kesempatan. Kita bawa kesempatan yang seluas-luasnya Betul. menjadi penyelenggara, Betul. menjadi peserta bahkan juga ya, peserta dan kalau bisa jadi pemimpin gitu ya. Kita beri kesempatan karena Perdana Menteri Inggris juga sekarang perempuan. Dan di Inggris juga sekarang laki-laki rajanya, Pak. Jadi gantian. Ya, tadinya kan Perdana Menterinya laki-laki, pemimpinnya kepala negaranya Ratu Elizabeth. Sekarang Perdana Menterinya perempuan, rajanya laki-laki. Itu Charles III. Oke, tadi ya udah bagaimana. Sekarang pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah tentang apa saja keuntungan menjadi Panwaslu Kecamatan. Apa aja tesnya sudah ya? Ada cuma 2 tes itu aja ya? Ya,
tes CAT dan tes wawancara. Tes fisik misalnya? Tes fisik tidak ada ya. Nggak tes fisik untuk ya? Panwascam. Panwascam nggak ada tes Karena dia fisik. badan ad hoc, jadi tidak ada tes fisik. Nggak ada tes fisik. Nggak ada. Lari gitu ya, nggak ada ya. Push Nggak ada. up, sit Push up, up, sit kayang, up, kayang nggak treadmill, bisa. Kayang nggak. Nggak apa-apa ya, nggak bisa kayang juga tetap bisa jadi Panwaslu kecamatan berarti kan. Oke. Bisa. Lanjut terus. Ada nggak nih kan kalau daftar kan ada hal-hal yang harus dikeluarkan semacam biaya gitu. Kira-kira berapa sih topnya? Ya buat ngeprint materai gitu. Jadi kalau mahal kan orang agak keder juga nih. Jadi Yang pengawas. pasti sesuai pedoman teknis kali ini ada yang berbeda ya. Jadi persyaratan-persyaratan yang mungkin biayanya tinggi ya. Iya. Kayak contohnya. Apa yang mahal biasanya? Contohnya misalnya persyaratan tes narkoba. Tes narkoba. Tes narkoba di mana? Narkoba itu bisa di BNN atau bisa puskesmas sebetulnya. Bayar berapa biasanya? Biasanya pasaran nih. Pasarannya Pemirsa, pasaran. kalau dari sananya biasanya sekitar Yang udah pernah ditangkap 150.000 ya. 150.000 untuk tes narkoba. Tes narkoba, oke. Terus berikutnya tes kesehatan rohani ya atau biasa disebut kesehatan jiwa KESWA, Oke. MMPI. Tapi itu tidak perlu dilampirkan pada saat proses pendaftaran. Oke, ini kita highlight dulu nih, ulangi lagi nih Ya. yang nggak boleh, yang nanti aja gitu. Mana yang bisa dinantikan? Yang mana? Yang bisa dinantikan itu tes rohani sama tes bebas narkoba. Bebas narkoba. Ya, Oke. karena itu biayanya cukup tinggi, itu dilampirkan pada saat sudah dinyatakan lulus dan akan dilantik. Oke, berarti terakhir ya. Terakhir kalau sudah ya. dinyatakan lulus, baru dia harus melampirkan persyaratan itu. Kalau pada saat pendaftaran, dia tidak perlu. Tidak perlu Artinya, ya. itu bisa menekan budget lah ya, buat budget. dari proses pendaftaran. Kalau pendaftaran kan umum lah, contohnya misalnya ijazah SMA. Ijazah SMA itu bisa legalisir atau fotokopi, atau leges. tapi pada saat melakukan pendaftaran memperlihatkan yang asli. Itu tidak makan biaya kan, tidak makan budget. Ya, paling materai-materai seperti itulah. Materai. Ya. Ada tips nggak buat biar tes narkobanya gratis, ada nggak tipsnya? Tes narkoba gratis itu nanti kita lihat pendaftar ya. Kalau misalnya jumlah pendaftarnya banyak, mungkin kita bisa komunikasi dengan BNN. Ya, kita bisa membeli massal alat tesnya. Karena yang mahal tuh bukan di orangnya ya, tapi alatnya sama cairan itu ya. Ya, alatnya. Ya. Nah, mudah-mudahan jumlah pendaftarnya nanti banyak ya. Nanti kita bisa fasilitasi, bisa bantu lah ya ke BNN supaya tadi biayanya mungkin lebih bisa nekan budget lah ya, nggak terlalu besar. Oke, itu berarti teman-teman pemirsa yang mau jadi panwas kecamatan, kalau memang belum ada uangnya nanti aja gitu ya, uang tes narkoba sama tes kesehatan jiwa itu nanti sebelum dilantik. Cuma ada pertanyaan ini, kalau saya mau jadi panwaslu kecamatan tapi saya pernah menjadi anggota parpol misalnya, kira-kira ada masa tenggang nggak, masa idah gitu? Berapa lama gitu? Misalnya saya baru kemarin jadi anggota parpol, boleh nggak besok jadi anggota panwas kecamatan? Sesuai dengan Undang-Undang 7 ya, yang ngaturnya langsung dari undang-undang turunannya ke Perbawaslu sampai ke pedoman teknis, bahwa masa idah dari kepengurusan parpol atau anggota parpol ke penyelenggara pemilu itu waktunya 5 tahun dan 5 itu tahun. Tidak ada tawar menawar ya. Berarti kapan saya mesti terakhir menjadi anggota parpol? Terakhir tinggal tarik mundur 5 tahun ke belakang. 5 tahun. Berarti tahun 2017 ya. Oke, buat teman-teman pemirsa yang masih atau yang pernah jadi anggota parpol, lihat lagi KTA-nya terakhir ya. Ya, cek lagi KTA-nya, kapan mengundurkan dirinya, kapan bukti pengunduran dirinya. Oke. Kita tiba di ujung nih. Kira-kira profil seperti apa SDM Panwaslu kecamatan seperti apa gitu ya. Untuk Cimahi kan kita cuma 3 kecamatan, berarti kan 3 kali 3 berarti 9. Hanya 9. Ada dari 561.000 penduduk kota Cimahi, hanya diambil 9 gitu ya kira-kira ya. Keren banget 9. Itu seperti apa nih 9 orang nih Wali Songo ini? Ya. Wali Songo. Ya, harapannya tadi lah ya. Kita mengambil 9 orang, mudah-mudahan bisa memilih yang terbaik di antara
yang baik lah ya. Oke. Saya yakin betul bahwa Cimahi sejak jadi kota secara kapasitas, kompetensi ya itu punya pendidikan politiknya mungkin di atas standar lah ya, dan mudah-mudahan nanti 9 orang yang terpilih ini bisa betul-betul mengawal proses pemilu dan pilkada di Kota Cimahi tahun 2024 ya, baik integritas, kapasitas maupun kompetensinya. Apa yang rawan? Yang rawan buat tadi karena di integritas, kompetensi, profesionalitas, apa yang rawan buat teman-teman Panwaslu kecamatan selama menjalankan tugas gitu ya. Maksudnya kita kan mau nyeritain manis-manisnya nih. Yeah. Yang pahitnya gitu, yang pengalaman kita nih di 2019. Yang paling rawan sebetulnya ya? kalau belajar dari pengalaman ya, terkait dengan integritas sebetulnya. Integritas. Pelanggaran terutama terkait etik lah ya, pelanggaran terhadap sumpah janji. Misalnya tantangan terbesar pengawas pemilu itu adalah tahan godaan dari baik peserta pemilu, tim kampanye ya. Karena tentu saja di lapangan itu dinamikanya tinggi, godaannya pun tinggi. Mudah-mudahan secara integritas dia kekeh memegang nilai norma sesuai dengan sumpah janji ya. Sumpah janji yang iya. di awal ketika pengucapan sumpah janji ketika proses pelantikan dilaksanakan. Itu integritas, tahan terhadap godaan. Coba dikonkretkan godaan apa sih sebenarnya? Ini biar tahu nih ininya apa. Yeah. Sisi-sisi agak gelapnya nih Panwaslu kecamatan nih. Godaan-godanya apa aja nih? Kalau di lapangan mungkin salah satu godaan itu tentu saja materi lah ya. Materi, uang terutama ya. Dalam pengawas kecamatan tuh punya kewenangan untuk menentukan pelanggaran pemilu atau bukan. Ya, di lapangan pelanggaran pemilu itu bisa terbagi kan, ada administrasi, ada pelanggaran pemilu pidana juga. Etik. Nah, ada etik juga. Nah, biasanya tadi ya suap, gratifikasi atau korupsi mungkin itu di lapangan mungkin saja godaan-godaan itu yang muncul gitu. Oke, apabila terjadi apa yang Pak Ahmad lakukan sebagai atasan langsung dari Panwaslu kecamatan ya, bila ada dugaan ya melanggar integritas gitu. Bawaslu Kota Cimahi tentu saja punya ragam instrumen untuk melakukan proses pembinaan terhadap lembaga-lembaga ad hoc di bawah kami ya. Tapi kalau misalnya ada dugaan seperti itu, kita bisa memproses sesuai dengan jenis pelanggarannya. Ya. Kalau suap berarti etik iya. Apalagi masuknya? Pidana mungkin kalau masuk. Terbukti ya. Iya. Biasanya ujungnya ini ya. Pemberhentian tetap ya. Pemberhentian tetap dan tidak bisa diangkat kembali menjadi bisa menjadi penyelenggara pemilu selanjutnya. Betul. Oke, buat pemirsa terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Tamu saya Pak Ahmad Hidayat sudah memberikan banyak hal, banyak jawaban atas proses seleksi Panwaslu kecamatan di Bawaslu Kota Cimahi. Ada closing statement kira-kira buat pemirsa? Oke, closing statement buat siapapun yang menonton atau menyaksikan podcast kali ini, mudah-mudahan bisa men-share ya, bisa ikut turut berpartisipasi menjadi pengawas pemilu. Kalaupun persyaratannya belum lengkap atau misalnya kriterianya belum masuk, bisa menginformasikan kepada saudara, tetangga, sahabat, teman ya, untuk ikut dalam proses tahapan seleksi pendaftaran panitia pengawas pemilu kecamatan ini ya. Jadi mudah-mudahan kita harapannya ke depan banyak orang yang ikut berpartisipasi di proses pemilu 2024 terutama di tingkat Kota Cimahi, sehingga pemilunya mungkin lebih berkualitas, lebih berintegritas sesuai dengan tujuan berpemilu kita ya. Itu mungkin.
Oke, yang bisa saya simpulkan sementara berarti dari Pak Ahmad itu pemilu yang berkualitas berawal dari penyelenggara yang berintegritas, profesional dan berkompetensi ya. Kira-kira gitu ya, Betul. Pak Ahmad ya. Baik, terima kasih atas waktunya penonton. Jangan lupa ini pesanan sponsor ya. Nanti mudah-mudahan ada sponsornya lewat nanti. Jangan lupa like. Ya kalau nggak suka di unlike, tapi jangan ya, di like aja. Terus di komen. Pertanyaan juga boleh. Nanti dijawab sama Mimin. Di subscribe karena kita akan rutin membuat tayangan-tayangan diskusi ringan santai ya. Iya. Ini santai kan ya, nggak tegang ya, sambil ngopi kan dikasih kopi kan? Tadi mah nggak dikasih kopi kan? Tadi nggak dikasih kopi, sekarang kopi. Ini dikasih kopi. Ada kopi lah. Nanti dikasih ojek. Terima kasih. Oke, pantun tutup dengan pantun. Inkan hium lambai-lambai. See you, dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.